Halo. Pul. Oh. Ya. Hai guys, jadi kami dari kelompok 6 Sosiologi akan menampilkan tentang kearifan lokal dengan saya Talita, Saya Radis. saya Alia, saya Nazla. Selamat menyaksikan. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi lainnya melalui cerita dari mulut ke mulut. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasi unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Dan yang keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan. Dan yang terakhir atau yang kelima, mampu memberikan arah pada perkembangan budaya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan fungsi kearifan lokal. Yang pertama, kearifan lokal itu mempunyai fungsi sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, sebagai pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, pengembangan kebudayaan dan pengetahuan, dan masih banyak lagi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan kearifan lokal dalam bidang kuliner khas Sumatera Selatan. Pempek atau empek-empek adalah makanan khas Palembang, Sumatera Selatan yang terbuat dari daging ikan, tenggiri atau gabus yang digiling lembut. Dicampur dengan tepung sagu serta dengan bahan-bahan lain seperti telur, bawang putih halus, penyedap rasa, dan garam. Pempek juga biasanya dinikmati dengan dicelupkan di cuka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kearifan lokal dalam bidang kuliner, yaitu dari khas Sumatera Barat, yaitu adalah rendang. Rendang adalah makanan tradisional khas Minangkabau yang tidak hanya terkenal di pelosok Nusantara, tetapi juga ke mancanegara. Kata rendang atau randang berasal dari marandang, merupakan hidangan berbahan dasar daging yang dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu lama dengan menggunakan aneka rempah-rempah dan juga santan. Baiklah, contoh kearifan lokal berikutnya adalah dari Palembang. Siapa sih teman-teman yang nggak tahu sungai yang ada di Palembang ini? Terutama Wong Gitogalo. Sungai Musi. Sungai Musi ini adalah identitas dan sumber kehidupan masyarakat Palembang sejak zaman Sriwijaya. Sungai ini digunakan sebagai jalur transportasi utama, tempat nelayan mencari ikan, serta lokasi pasar terapung dan wisata. Selain itu, Sungai Musi ini memiliki nilai sejarah dan budaya, seperti Benteng Pito Besar dan Festival Sungai Musi. Airnya juga dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari dan pertanian. Selanjutnya adalah contoh kearifan lokal dari Padang, yaitu adat Barsandi Syarak Barsandi Kitabullah atau yang disingkat dengan ABS SBK. Adalah filosofi Minangkabau yang menegaskan bahwa adat harus sesuai dengan Islam dan Islam berpedoman Al-Quran dan hadis. Adat Barsandi Syarak ini memiliki makna berarti adat mengikuti ajaran Islam. Tradisi yang bertentangan itu dihapus. Contohnya, sistem matrilineal tetap ada, tetapi warisan juga diberikan kepada laki-laki sesuai syariat. Lalu, syarak Barsandi Kitabullah ini memiliki makna hukum Islam menjadi pedoman utama, mengacu pada Al-Quran dan hadis dalam segala aspek kehidupan seperti pernikahan dan warisan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang proses adat pernikahan Palembang, yaitu melalui 4 tahap. Yang pertama adalah madik. Madik adalah proses pengenalan antara dua calon mempelai. Yang kedua adalah menyenguk. Menyenguk adalah proses ketika dua calon. Yang ketiga adalah akad atau proses dalam akad nikah tersebut. Dan yang terakhir adalah resepsi atau pernikahan itu sendiri. Baiklah, selanjutnya yang kedua saya akan menjelaskan tentang proses adat pernikahan Padang. Adat pernikahan Padang itu berarti bernama Baralek Gadang yang terdiri dari dua suku kata. Baralek artinya menikah, Gadang itu artinya besar, yaitu jadi pernikahan besar. Orang Padang terbiasa melakukan pesta dalam pernikahan. Itu bukan semata-mata untuk menghabiskan uang saja, namun untuk menunjukkan betapa besarnya tradisi Padang. Biasanya dalam Baralek Gadang terdapat acara-acara tarian Padang serta kuliner-kuliner Padang.
Oke guys, selanjutnya saya akan menjelaskan kearifan lokal dari Palembang, yaitu tradisi ngobeng. Tradisi ngobeng adalah upacara adat yang dilakukan sebagai bentuk pembaruan antara budaya lokal dan budaya Islam, yang dimana masyarakat akan duduk bersila melingkar dan makan bersama. Tradisi ini juga berfungsi sebagai wadah komunikasi dan interaksi antara masyarakat tanpa memandang perbedaan status sosial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kearifan lokal yang berasal dari Padang. Tradisi makan bajamba atau makan bararang adalah kegiatan makan bersama di tempat khusus yang telah ditentukan. Sering dilaksanakan pada acara-acara penting seperti acara pernikahan atau acara keagamaan. Acara ini dihadiri oleh banyak orang yang dibagi ke dalam beberapa kelompok-kelompok kecil dan bertujuan untuk meningkatkan rasa solidaritas. Tentang upaya melestarikan kearifan lokal. Yang pertama yaitu mengenal tradisi, kearifan lokal, dan budaya bangsa. Yang kedua, memahami makna dan nilai yang terkandung dalam tradisi, kearifan lokal, dan budaya bangsa. Yang ketiga, mempelajari tradisi, kearifan lokal, dan budaya bangsa. Yang keempat, ikut serta dalam pelaksanaan tradisi, kearifan lokal, dan budaya bangsa. Dan yang kelima, menerapkan nilai tradisi, kearifan lokal, dan budaya bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Bukan dari luar bangsa. Palembang yang selanjutnya adalah siapa sih yang nggak tahu? Dan garam serta pempek juga di. Terima kasih sudah menonton.